Pembicara Netvi kita kali ini adalah seorang pria yang berkecimpung di bidang perhotelan. Berlatar belakang sebagai salah satu direktur kepala divisi sebuah hotel bintang 5 di Bali, serta pengalaman kerja selama 17 tahun di industri perhotelan di Jakarta dan Bali. Pertama kali ditawari bisnis Tiens, awalnya beliau menolak karena merasa sudah mempunyai karir yang bagus dan cukup dari segi materi. Namun kehilangan waktu dan hubungan yang jauh dengan anak-anaknya membuatnya melihat bahwa bisnis Tiens dan One Vision adalah solusi menuju time freedom. Dengan prinsip kerjakan apa yang tidak dikerjakan orang lain, maka suatu saat nanti kita akan menikmati apa yang tidak dinikmati orang lain. Berkat kerja keras dan ketekunan beliau yang awalnya mengerjakan bisnis hanya memanfaatkan waktu luangnya, pulang kerja dan hari libur, beliau mendapatkan reward luxury car tahun 2007, yacht tahun 2009, dan plane tahun 2011. Beliau juga berhasil pensiun muda di usia 38 tahun. Dan yang lebih membanggakannya, beliau juga bisa membantu puluhan downline-downline-nya mendapatkan reward-reward seperti plane, yacht, luxury car, family car, dan ratusan penerima motor juga sukses trip. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Edi Kristanto. Saya diundang ke sini oleh One Vision untuk berbagi pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini, dan saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang saya bagikan boleh bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita lihat bisnis ini, apa yang Anda dengar di seminar ini dari sudut pandang yang sama. Ya, dan kita kalau bisa seperti cangkir yang kosong supaya bisa diisi. Jadi informasi, siapa tahu informasinya bermanfaat buat kita. Jadi bisa kita terima. Tapi kalau kita seperti cangkir yang tertutup, informasi sebagus apapun bisa jadi nggak bermanfaat buat kita. Karena kita menutup pintu hati kita, jadi nggak dapat informasinya itu. Saya mulai cerita saya, jadi Pak dan Bu, saya dulu keluarga saya KB, keluarga besar. Ya, saya anak nomor 5 dari 7 bersaudara. Ya, nah saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, kaya sekali juga enggak, miskin sekali juga enggak. Tapi ayah saya, papa saya bisa nyekolahkan saya, bisa kasih makan sehari 3 kali gitulah ya. Nah, singkat cerita, waktu saya masih SMA, saya berpikir gimana caranya supaya cepat kerja. Saya nggak kepikir mau kuliah itu berlama-lama gitu ya. Saya pengen secepat mungkin bisa menghasilkan uang. Nah, akhirnya saya sekolah di perhotelan. Kalau di perhotelan itu sekolahnya nggak lama-lama, boleh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita pilih. Kalau 1 tahun cukup ya sudah, 2 tahun, 3 tahun, atau yang 4, boleh sampai S1 juga boleh. Nah, waktu itu saya karena baru mencoba, saya ambil yang singkat saja 2 tahun. Nah, luar biasanya kalau di Bali, kalau sekolah di perhotelan kan pariwisatanya luar biasa besar. Belum lulus kuliah pun sudah bisa magang. Nah, magang itu sudah mulai terima uang, sudah mulai merasakan mendapatkan uang. Nah, waktu itu saya mulai karir saya dari yang paling bawah, itu posisinya namanya bellboy. Masih muda kan? Masih usia berapa ya? 20 tahunan gitu ya. Nah, saya mulai bellboy itu angkat-angkat koper itu loh. Ya, masih muda waktu itu. Syukurnya nggak lama-lama, 6 bulan saja saya naik reception. Soalnya kalau lama di posisi itu sampai tua berubah jadi bellman kan. Sama kayak Superman waktu masih remaja kan Superboy. Kalau tua Superman. Kalau masih tua senior Superman gitu mungkin. Ya. Jadi saya 6 bulan pindah ke reception. Nah, saya tahu papa saya selalu bilang kalau mau sukses dalam bidang apapun harus kerja keras lebih dari yang lain. Dan itu saya lakukan. Saya kerja keras, saya nggak hitung-hitungan, teman saya nggak lakukan, saya lakukan. Ya, nah akibatnya karir juga ikut naik. Saya pernah kerja double shift, kerja dari pagi jam 8, pulangnya sampai jam 2 pagi. Saya pernah muntah-muntah di tempat kerja, ya, masuk angin juga, muntah-muntah. Seperti itu. Nah, saya tahu kerja keras, tapi ya memang benar kata papa saya, akhirnya saya naik ya ke supervisor.
Nah, ada kesempatan kerja di Jakarta waktu itu, ada lowongan, saya pindah ke Jakarta. Hotelnya ada di di belakangnya BNI Tower itu ya. Depannya S, Hotel Bintang 5 juga. Nah, beda dari hotel resort. Kalau di resort kan bajunya santai ya. Pakai baju yang tadi Anda lihat tuh warnanya. Tapi karena seragamnya baju oranye ya terpaksa saya harus pakai. Ya. Ada juga yang warna pink ya. Kalau di resort hotel itu ya gitu, warnanya pink, ada abu-abu, ada orange gitu ya. Tapi kadangkala kerja kita nggak punya pilihan ya. Kita harus pakai walaupun kita nggak suka. Jadi kita belajar juga bahwa kerja itu kadang yang nggak suka tetap harus kita lakukan. Apa yang nggak suka tetap kita harus pakai. Ya akhirnya saya pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta jadi duty manager. Wah keren, titlenya manager. Beda, kalau di Jakarta bisnis hotel, kerjanya pakai jas gini, pakai dasi. Nah, ternyata di Jakarta juga kerja keras, padahal ruangannya ber-AC semua, kalau di Bali kan enggak ya. Nah, di Jakarta itu ber-AC, tapi ya tetap kerja keras. Saya pernah ngalami yang tidak terlupakan, ya, waktu saya tugas, itu ada meeting korporasi yang besar, nah CEO-nya mau presentasi. Waktu dia sudah mau presentasi, ternyata dokumen yang mau dipresentasikan itu ketinggalan di presidential suite-nya. Presidential suite-nya itu lantai 39. Ya. Nah, cilakanya lampu mati. Jadi lift nggak bisa dipakai, CEO-nya marah-marah. Dan gensetnya kok cilakanya nggak nyala-nyala pula. Nah, dia bilang ultimatum, nggak tahu bagaimana caranya, 10 menit saya sudah harus terima dokumen itu. Bapak dan Ibu, saya olahraga. Anda tahu tangga darurat? Saya lah naik, cuma 39. Lari ya. Balik lagi, blak saya kasih ke dia. Waktu saya lari selesai tek nyala lampunya. Terus saya masuk ke office saya buka jas saya, baju dalam saya ini Mbak dan Bu, kalau saya peres keluar keringat. Saya baru tahu, ini maksudnya kerja keras memeras keringat. Ternyata seperti itu. Saya pernah alami itu memeras keringat. Ya. Nah, di Jakarta asik ya. Jakarta itu uangnya gede, tapi duitnya keluarnya gede juga karena lifestyle. Pulang kerja macet, kita nongkrong di kafe. Ya. Kerja di sana 3 tahun, nggak ada tabungan. Akhirnya saya rindu Bali lagi. Wah, Bali itu kayaknya oke gitu. Kan pohon kelapa melambai-lambai gitu ya. Jadi inget, wah kayaknya saya balik Bali aja. Nah kebetulan waktu itu ada lowongan dan saya juga naik posisi ke sana. Saya balik lagi ke Bali, ya. Saya balik lagi ke Bali dan di sanalah saya ketemu calon istri saya, ya. Akhirnya singkat cerita kami menikah. Nah ternyata di Bali juga kerja keras juga. Namanya kerja, seringkali kita harus mengorbankan banyak hal, tapi kita nganggap itu sebagai konsekuensi kerja. Sampai suatu saat ada seseorang yang kami nggak kenal, saya dan istri saya nggak kenal. Jadi orang ini adalah mantan dosen kakak istri saya, yang kebetulan punya teman distributor Tiansi yang kebetulan apply-nya juga, yang mau ke Bali. Jadi apply-nya bilang, aku mau ke Bali, cari siapa yang kamu kenal di Bali, nanti tak temuin gitu. Ya akhirnya ditelepon istri saya, bukan saya yang ditelepon, istri saya. Ditelepon dibilang mau diajakin partner bisnis, kongsian katanya. Tapi nggak dijelasin bisnisnya apa. Ketemu aja dulu Bu, menarik sekali gitu katanya. Nah singkat cerita, pulang kerja istri saya bilang ke saya, ini diajak ketemuan sama Pak Musa, mantan dosen dari kakak. Saya bilang, ngapain ketemu? Mau diajakin bisnis. Bisnis apa? Nggak dikasih tahu. Saya curiga Pak dan Bu. Saya memang nggak pernah menjalankan bisnis MLM. Tapi saya mengamati di tempat kerja saya, sering terjadi ya orang yang gambar bulat mojo gitu, ya semangat gitu. Tapi nggak lama, nggak sampai 3 bulan hilang, lenyap.
yang tadinya semangat hilang berkali-kali. Ada yang bawa kopi lagi ke tempat kerja, kopinya baunya menyengat sekali. Ya sampai saya hafal, oh ini pasti itu gitu. Jadi saya nggak pernah berpikir bisnis yang seperti itu bisnis yang serius. Jadi saya trauma sekali dengan yang namanya MLM. Padahal saya belum pernah join. Orang trauma itu biasanya ketipu, sudah coba, gagal, akhirnya dia trauma. Saya belum pernah, tapi saya trauma sekali. Ya, dan saya sangat negatif sekali. Jadi waktu istri saya bilang mau diajakin berbisnis, saya sudah curiga. Kalau bisnis yang nggak dijelaskan apapun ini, pasti MLM. Saya bilang gitu ke istri saya. Ngapain buang-buang waktu? Saya capek. Saya udah iyakan. Itu mantan dosen dari kakak. Kan nggak enak. Tapi capek. Istri saya ngotot, Mbak dan Bu. Kalau wanita udah ngotot, sebaiknya lelaki ngalah. Daripada terjadi sesuatu. Akhirnya saya bilang gini, oke, saya temenin. Istri saya cuma bilang temenin. Bukan saya yang dengar infonya. Temenin. Oke, saya pikir saya nemenin saja. Tapi nggak usah lama-lama. Kalau saya bisa buktikan nih MLM, langsung pulang. Istri saya bilang, oke, ya seneng saya. Janjian ketemu di restoran McDonald. Nah orang ini ternyata sudah datang. Sudah datang dia di sana, sudah siap di mejanya. Begitu kita buka pintu, langsung dia berdiri senyum. Aduh senyumnya baik, padahal nggak pernah kenalan. Kalau kita nggak kenal nih orang asing, nggak pernah ketemu. Namanya pun nggak tahu, cuman istri saya dikasih tahu namanya ini. Saya nggak kenal mas, ketemu salaman. Saya sudah pasang muka cemberut. Kalau ramah kan ngobrolnya lama. Jadi saya sudah dari awal sudah pasang muka yang nggak bersahabat supaya cepat selesai, gitu. Nah orang ini ramah salaman terus ngobrol. Saya membuktikan ini MLM. Ya. Nah di situ ada dia bawa brosur, waktu itu brosur ya. Nah di brosur itu ada gambar bulat. Wah ini dia. Saya kan sudah ngerti nih bisnis MLM gitu ya. Langsung nggak usah banyak-banyak ngobrol. Saya bilang, Pak maaf, bisnis yang Bapak tawarkan ke kami ini bisnis MLM Pak ya. Mungkin orangnya nggak siap Bapak dan Bu. Dia kaget kok ada orang nggak pakai basa-basi langsung gitu. Orang iya Pak gitu. Oh, yes. Dalam hati ya bilang gitu. Saya bilang, Pak maaf Pak. Kami berdua cukup sibuk dan kami di hotel punya karir yang bagus. Bisnis yang seperti ini Pak, this is not my way. Wah ini bukan bisnis buat saya, ini bukan jalan saya. Saya tolak begitu Bapak dan Bu, selesai langsung ditutup lagi. Nah istri saya mungkin gak enak. Ini suami kok kayak gini gitu ya. Nah, basa-basi lah dia ya, pakai basa-basi lagi. Basa-basi, terus dikasih brosur produk itu dan dikasih satu VCD, tulisannya Konvensi Jakarta, Bali Bergembira. Saya biarin istri saya, udah selesai pulang, misi tercapai, cepet. Sampai rumah, saya mau istirahat, nggak bisa tidur. Malam itu nggak tahu kenapa, saya biasanya kalau istirahat nonton video, ya waktu itu VCD, sudah saya tonton semuanya. Ada VCD satu tadi. Judulnya Konvensi Jakarta dan Bali Bergembira. Istri saya udah tidur. Saya puter lah. Kalau ada istri saya kan gengsi dong. Ya. Saya puter. Langsung ada cerita. Di awal lagi liburan di Bali. Saya cuma lihat acaranya besar sekali. Dan orang naik ke panggung. Di kiri kanan panggung ada 2 mobil BMW. Dan orang naik panggung disalamin. Dikasih BMW. Tidak hanya 1, banyak lagi. Saya mikir nih bisnis apaan ini. Penasaran saya Mbak dan Bu. Saya nggak suka bisnisnya, tapi saya suka BMW-nya. Serius, saya nggak suka MLM, tapi saya suka itu BMW-nya. Tapi saya mau nanya kan malu. Gengsi dong. Sudah ditolak, this is not my way. Terus, tapi saya penasaran. Saya terngiang-ngiang bayangan BMW itu loh. Karena mobil saya waktu itu, saya kerja sekian lama, mobil saya Kijang. Ya. Bos saya orang Amerika. Kalau panggil, where is your Kijang? Kalau A kan jadi E, Bambang kan jadi Bembeng. Gitu kan.
Jadi where is your kijeng? Jadi mobil saya kijeng Bapak dan Ibu ya. Jadi BMW kan mahal banget. Itu kok dikasih gitu loh. Saya tapi diam saja, nggak mungkin nanya kan. Terus diam saja, ternyata istri saya itu amandel 15 tahun. Parah sekali amandelnya. Jadi kalau sudah lagi kumat gitu, bengkak dua-duanya, keluar nanah ya, darah putih yang seperti kerikil. Nah itu harus dikeluarkan pakai alat. Saya ngeliatin aja ikut sakit. Itu udah 15 tahun, berbagai macam cara dipakai nggak bisa. Nah di brosur itu ada ternyata untuk amandel. Oh iya ya, coba tak tanya Pak Musa, ditelepon lah Pak Musa. Terus dikasih tahu, Bu, iya Bu, bagus ada testimoni gini banyak yang terbantu. Isi saya pengen timbul harapannya bisa terbantu dengan produk Tiens. Akhirnya dikasih resep ya. Terus disuruh belanja. Waktu itu di Kute lebih murah gitu. Terus ada cashbacknya. Istri saya bilang ya sudah daftar aja gitu. Oke, gitu. Saya pas istirahat jam siang, saya sempatkan ke sana. Terus ternyata untuk mendaftar perlu KTP. Saya kan nggak tahu. Saya itu nggak mau daftar. Istri saya yang saya suruh daftar. Tapi saya sudah di situ. Nggak bawa KTP istri. Waduh. Kan masalah kan. Terpaksa saya keluarkan KTP saya. Daripada saya balik lagi. Serius saya nggak niat untuk join bisnis ini. Tapi gara-gara saya nggak bawa KTP istri saya terpaksa pakai KTP saya saat itu. Aduh. Jadi saya terdaftar sebagai bintang 3 waktu itu. Sekarang bintang 5 ya. Sekarang bintang 5. Jadi saya sudah pegang kartu nama saya. Serius saya nggak niat itu. Ya. Nggak dikasih tahu harus bawa KTP soalnya. Ya udah itu kejadiannya saya join bisnis ini Pak dan Ibu. Seperti itu, sesederhana itu. Terus produknya dipakai sama istri saya. Nah, luar biasanya produk Tiens ini ya menurut saya ini layak untuk Anda rekomendasikan. Karena saya membuktikan sendiri, istri saya amandel 15 tahun. Pakai produk Tiens ya. Yang bengkak ini ya dipakaikan produknya, detox dulu ya, dikeluarkan semuanya dalam 3 minggu itu proses detoxnya. Terus mulai kempes 3 bulan, amandelnya pulih sampai hari ini tidak diangkat kedua-duanya. Ya, saya juga kaget, wow 15 tahun enggak pernah bisa menemukan yang bisa menyembuhkan ya. Solusi dari dokter disuruh angkat dua-duanya. Ternyata produk Tiens bisa menyembuhkan. Terus anak saya asmanya sudah parah. Saya pernah bawa ke rumah sakit pas kumat. Saya khawatir nggak nyampe kalau di jalan macet. Nah, karena istri saya sembuh ya, padahal anak saya itu sudah punya nebulizer ya. Jadi kalau asma biasanya pakai diuapin gitu, terus dikasih Ventolin. Nah itu saya punya alatnya di rumah standby karena saya nggak mau ngalami yang di jalanan seperti itu. Nah karena istri saya sembuh dari amandelnya, saya suruh coba tanya lagi untuk asma apa. Nah dikasih resepnya. Terus kami cobakan, terjadi menurut saya mujizat kedua, anak saya yang asmanya begitu parah bisa tersembuhkan dengan produk Tiens. Ya, jadi orang mau ngomong apa saja tentang produk Tiens, saya membuktikan sendiri bahwa memang produknya luar biasa. Tapi saya nggak tahu cara menjalankan bisnisnya. Saya pengen BMW-nya. Menurut saya tuh wow gitu loh. Kalau bisnis sampai memberikan BMW, menurut saya itu bisnis besar. Karena bisnis kecil biasanya cuma ngasih setrika, cuma ngasih kipas angin gitu ya. Paling seperti itu. Tapi ini kalau sampai bisa ngasih BMW dan yang dikasih banyak, menurut logika saya, bisnisnya pasti sangat besar. Nah itu logika saya berbicara seperti itu. Saya sebenarnya pengen tanya-tanya, tapi saya gengsi kan. Karena saya terlalu sombong dulu. Nolaknya, this is not my way. Pak, bisnis seperti ini bukan untuk saya Pak. Saya orang sibuk, karir saya bagus. Masa saya menjilat ludah saya sendiri?
Jadi saya nggak bisa nanya lagi. Jadi terpaksa saya jalankan dengan cara sendiri, cerita-cerita testimoni gitu. Ya lumayan. Yang pertama saya sponsori itu sekretaris jadi general manajernya. Masalahnya dia kelebihan berat badan. Ya. Cuman order teh 2 kotak. Saya senang sekali. Wah, yes, ternyata gampang menjoinkan orang. Ya, cuman cerita-cerita aja orang join gitu ya. Terus ternyata itu pembelian pertama dan terakhir dia. Setelah itu nggak pernah beli lagi. Dengan begitu, saya ngerasa, oh bisa ternyata jalan, ya. Tapi nggak pakai sistem, nggak ngerti. Mau nanya malu. Akhirnya kita coba-coba aja. Nah, mungkin upline monitor dari omset. Duh, ini kok ada pergerakan. Ya, kita upline biasanya begitu ya, sangat sensitif dengan hal-hal itu. Jadi kalau ada satu titik yang nggak diapa-apain kok bergerak gitu, kita terpanggil gitu loh biasanya ya. Kita jadi pengen bantu gitu ya. Akhirnya ditanya sama yang tadi itu saya tolak itu. Tepuk tangan buat Silver Lion Pengadi Hartono, peraih Luxury Car juga dari Surabaya. Beliau adalah upline dari Pak Musa Tanaya, Good Lion juga peraih Luxury Car dan yacht. Nah, akhirnya beliau datang. Wah, kaki baru biasanya kan diperhatikan gitu ya. Terus datang ditanya, ya gini Pak gitu. Wah Pak, kalau ngomong sama orang SP tinggi dia agak halus, nggak berani nyuruh. Muter dulu gitu. Pokoknya intinya, oh bagus. Padahal salah ya. Oke, mantuk gitu. Ya, prosesnya akhirnya gimana? Pak, gini aja. Bapak datang ke Vision Seminar. Nanti di sana Bapak lihat gimana bisnis ini, sebesar apa bisnis ini gitu. Oke Pak, saya datang. Bapak datangnya jangan sendiri. Ajak sebanyak mungkin. Maksudnya ya ajak sebanyak mungkin. Loh Pak, saya gimana bisa cerita? Saya belum pernah ikut Vision Seminar. Gimana saya bisa promosi ke orang? Nah Pak Hartono bilang gini, Pak, percaya saya. Itu dia ngomongnya. Bapak kalau datang sendiri menyesal Pak. Vision Seminar cuma ada 2 bulan, 3 bulan sekali. Kalau Bapak nggak ajak teman banyak, nanti Bapak menyesal. Gitu Pak. Iya Pak, ajak sebanyak mungkin. Gimana caranya Pak? Bilang gini, nanti datang beli tiketnya, waktu itu harga tiketnya masih 40.000 ya. Beli tiketnya, EB kan. Kalau menyesal, money back garanti, duitnya dikembalikan. Saking beraninya sampai bawa acaranya sedemikian bagus. Jadi kalau orang yang diundang bayar dan bilang nggak bagus acaranya, dibalikin duitnya. Wah kaget saya bener. Dikembalikan duitnya Pak. Uangnya siapa Pak? Ya uang Bapak. Lu uang saya. Saya pikir uangnya dia. Tapi saya belajar bahwa ternyata Vision Seminar itu dampaknya sangat besar. Dari situ saya belum pernah datang. Akhirnya saya datang waktu itu promosi rame-rame dengan orang-orang ini. Kita bisa hadirkan waktu itu 50-an orang. Ya gitu aja, money back garanti. Pokoknya kalau bilang nggak bagus, tak balikin duitmu. Gitu. Akhirnya orang, ini kok sampai berani gitu ya, berarti bagus. Ya, nah dari situ bisnis mulai jalan. Tapi sebelumnya gini, Pak dan Ibu, Anda dan saya kan punya pilihan kan? Anda dengar informasi ini tidak akan mengubah kehidupan Anda. Kabar buruknya. Tapi kabar baiknya, kalau Anda berani ngambil keputusan dan Anda mau komitmen, dan Anda cukup bilang gini, seperti di Vision Seminar, saya melihat seorang pembicaranya mahasiswa, jalankan bisnis ini kurang dari 3 tahun, di sela-sela waktu kuliahnya, dia sudah terima BMW, penghasilannya sudah puluhan juta, dia sudah beli apartemen di Jakarta, masih mahasiswa. Saya duduk di tengah dan saya mikir, serius gitu. Saya nggak suka bisnisnya, tapi saya suka semua yang dia dapat gitu loh. Bener. Nah, hari itu saya ngambil keputusan, kalau mahasiswa ini bisa, saya pasti bisa. Udah titik. Karena menurut saya segala hal bisa dipelajari. Kayak di hotel dulu saya juga nggak ngerti, belajar jadi ngerti, nggak bisa jadi bisa. Segala hal itu bisa dipelajari. Tidak ada kata gagal. Kalau belum sukses ya belajar. Asal kita mau belajar, kita lakukan terus, niscaya kita akan
sukses. Ya begitu, itu pemahaman saya. Jadi bisa dipelajari. Saya bertekad, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Saya cari caranya gimana. Ya, akhirnya saya diajarin, disuruh bikin home meeting. Nah, home meeting saya yang pertama cuman dihadiri oleh 4 orang. Ya. Dan 4 orang cuman join 2. Itu pun teman kerja saya, ya. Joinnya pun kalau sekarang masih bintang 4. Saya nggak ngerti, nggak bisa meyakinkan. Yakinkannya cuman testimoni produk aja itu tadi, ya. Nah, cuman seperti itu sebisanya, ya. Tapi kita udah dilatih untuk menggunakan sistem, ya. Nah, saya belajar banyak dari sana. Nah, ini yang saya ceritakan. Ini 2 orang yang bisa saya pengaruhi di tempat kerja saya. Kalau Anda kerja di hotel, itu Anda pulang malam, pulang capek gitu ya dulu. Nah, saya apa ini yang saya bisa aja? Saya nggak punya waktu saya terbatas. Ya, teman-teman di kantor lah, lingkungan terdekat. Tapi jangan pas kerja Anda presentasi, melanggar kode etik. Nggak boleh, saya juga nggak boleh tekankan. Kecuali jam istirahat, di kafetaria, di kantin, pulang kerja boleh. Ya, karena waktu kita kan, karena tempat kita bekerja tidak menggaji kita 24 jam kan. Nah, di luar waktu kerja kita, ya hak kita sebenarnya, kita mau ngapain kan. Nah, waktu itu yang bisa saya ajak, yang pertama ini Pak Nyoman Gede Aryawan, ya, Anda tahu, sekarang Diamond Gold Lion, sudah terima semua reward, ya. Awalnya nggak ngerti ya, joinnya cuman beli 1 produk gitu. Nah, satunya ini pakar MLM. Dia sudah jalankan MLM, semangat sekali loh waktu itu. Nah, itu yang sering bak kopi itu loh. Yang depannya C, belakangnya I. Nah, itu bonusnya nggak seberapa, dia cerita. Ya, akhirnya saya ajak bisnis ini, dia, ini bonusnya gede sekali nih, wah. Akhirnya mau dia, ya. Nah, dari 2 kaki ini kan kita pertemanan ya, punya saudara, punya teman punya teman referensi nama itu loh. Saya aja nyampe dari Pak Musa yang saya nggak kenal, bisa nyampe ke saya, betul. Jadi Anda juga mungkin jangan pikir lingkup Anda yang kecil. Asal Anda mau buka mulut Anda, modalnya 1 M kan, 1 mulut, dibuka, Anda cerita, tugas Anda cerita saja. Yang Anda ceritain menentukan, mau yes or no kan gitu ya. Tugas Anda cerita, jangan Anda, dia nggak mau loh, Anda yang mutusin, salah kan? Seringkali loh orang distributor Tiansi, dia yang mutusin, kayak dia nggak mau, kayak dia mau, semua nggak ada yang mau. Karena dia merangkap presenter dan dia yang mutusin. Padahal harusnya bagi tugas, kita presentasi, dia yang memutuskan kan gitu ya. Jangan dirapel, enggak baik ya. Nah, itu prinsip yang kami lakukan. Nah, dari ini waktu saya sudah berkembang ya. Waktu itu saya peringkat bintang 5 ya. Mereka semua masih peringkat bintang 4. Nah, dari titik 2 ini sekarang luar biasa ya, dari Pak Nyoman Aryawan tuh di bawah jaringannya sudah ada 9 peraih luxury car, ada 3 peraih yachts. Nah, yang satunya itu Pak Joni, sekarang beliau memilih tetap berkarir di hotel, ya, sangat disayangkan. Waktu di peringkat mau ngejar reward itu bintang 8, dia dipromosi. Godaan kan, pilih mana nih gitu. Nah, mungkin beliau punya pola pikir yang berbeda. Beliau pilih tetap berkarir, ya sekarang bagus tetap karirnya, tapi nggak punya waktu. Seringkali kalau ke gereja, tiba-tiba HP-nya nyala, dipanggil untuk ke hotel, harus datang. Nah, yang panggil yang punya hotel, ya itulah. Dia memilih, tapi di bawah jaringannya waktu itu langsung saya pegang dan sudah ada 4 peraih luxury car di sana, ya. Nah, ini waktu kami mulai berkembang. Waktu itu dibantu oleh Pak Hartono. Nah, waktu saya peringkat bintang 6 2005 waktu itu Januari, konvensi pembagian luxury car itu diadakan di Malaysia Januari 2005. Upline saya bilang, Pak datang Pak, bayar sendiri nggak apa-apa, yang penting Bapak dapat visi, Bapak kan pengen lihat buktinya. Saya datang sendiri, saya ajak teman-teman saya yang siap. Akhirnya kami bersepuluh datang di sana. Dan di sana keyakinan kami semakin kuat. Saya lihat dengan mata kepala sendiri BMW dijajar, dibagi-bagi. Saya melihat sendiri upline saya terima mobilnya. Dari situ keyakinan saya tambah kuat untuk menjalankan bisnis ini.
Saya lihat bisnis ini memungkinkan kita bangun aset, punya passive income, sehingga kita tidur pun tetap dibayar. Sekarang yang jalankan bisnis ini mungkin Anda kekurangan waktu tidur, betul? Suatu ketika nanti saat aset Anda udah jadi, Anda tidur pun akan tetap dibayar, Bapak dan Ibu. Jangan khawatir. Pasti suatu ketika nanti, satu titik akan terjadi seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan. Saya bangun bisnis ini dulu belum ada canggih seperti sekarang, LCD, ya. Dulu ada OHP, waktu itu kita belum punya. Jadi kalau presentasi pakai kardus, produk kalsium 1, kalsium 2, teh, semua satu-satu diangkat di kalsiumnya gini-gini. Terus 7 langkah ditulis di papan. Ya. Seperti itu prosesnya. Terus kita bangun pertemuannya di lantai 2,5. Jadi kalau muter video profile waktu itu nggak ada LCD, jadi pakai TV sama VCD player. Jadi kita pulang kerja itu harus ngangkat TV ke lantai 2,5. Kadang mikir ya, gengsi lagi gitu ya. Kadang, tapi ini bisnis kita, kalau bukan kita siapa lagi? Kan kita merintis. Saya nggak punya anak buah kan di sini. Kita mitra, kita bekerja sama. Nah, akhirnya kita tetap lakukan. Tapi percayalah, kalau kita lakukan terus-menerus dan Anda sudah melakukan apa yang dilakukan oleh upline-upline kita, orang yang terlebih dahulu sukses di bisnis ini, suatu ketika pasti kita akan sampai di tahap itu. Pasti. Ya. Dan benar, yang saya lakukan ternyata membuahkan hasil juga ya. Nah, ini kebebasan yang saya idam-idamkan terjadi ya. Saya bersyukur bisnis ini membuat saya punya kebebasan waktu. Ya. Karena banyak orang yang terikat tanpa bisa keluar. Karena mereka nggak bisa mengundurkan diri. Karena mengundurkan diri gajinya terhenti. Betul? Makanya banyak orang yang sebenarnya jenuh bekerja, tapi ya gimana lagi, nggak ada pilihan, terpaksa mereka tetap ngantor, walaupun sudah nggak menyenangkan, sudah jengkel, tapi tetap masuk ke kantor, ya. Nah, dari bisnis ini saya mendapatkan kebebasan waktu karena tadi itu. Nah, ini pensiun saya dirayakan, wah, rayakan 38 tahun masih muda ya, sudah bisa pensiun. Saya pensiunnya udah dapat mobil loh, sudah dapat luxury car-nya. Jadi pensiunnya ya biasanya orang pensiun bingung kerja di mana lagi ya. Gitu. Saya enggak ya, saya bebas bangunnya siang, dulu bangun pagi dibangunkan jam waker, sekarang bebas enak. Kalau nganter anak pun nganter, pulang tidur lagi, punya pilihan kita, enak banget gitu. Ya, kebebasan waktu. Saat Anda punya kebebasan waktu, kebebasan finansial, hidup ini terasa lebih indah. Anda yang mau beribadah, belajar lebih dalam lagi, Anda nggak terganggu dengan banyak hal, ya, terganggu dengan masalah finansial, nggak terganggu dengan waktu Anda yang sedikit, Anda bisa punya kebebasan luar biasa. Nah, ini dirayakan, ya, menurut saya ini hal yang patut Anda perjuangkan. Nah, itu semua bisa terjadi karena konsep kita adalah membangun aset. Kita di kuadran kanan, kuadrannya uang bekerja buat Anda. Kalau Anda di kuadran kiri, baik itu Anda karyawan, Anda guru, Anda dokter, Anda punya usaha kecil-kecilan. Selama Anda tetap harus tergantung Anda untuk mendapatkan penghasilan, itu namanya active income. Yang kita kerjakan adalah passive income, uang yang bekerja buat kita. Kalau di kuadran kiri, active income, Anda kerja untuk mendapatkan uang. Kira-kira enak mana, ngejar uang atau dikejar uang? Ya dikejar uang lah ya. Jadi Anda bisa tidur tetap dapat penghasilan. Nah, itu konsepnya di bisnis ini. Luar biasa. Anda baca bukunya biar lebih lengkap. Ya. Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan ke Anda, sukses selalu meninggalkan jejak. Ini yang paling penting. Ini yang saya percaya. Kenapa saya dulu waktu saya memutuskan serius komitmen, saya bilang saya pasti bisa. Karena menurut saya sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya. Tinggal saya ikuti, ada jejaknya yang saya ikuti. Kalau saya nyampe di situ pasti saya dapat. Apa yang dia dapat saya pasti dapat. Pasti. Kalau Anda hari ini lihat Pak Rias sebagai seorang majesty, one diamond, Anda tinggal tanya, Pak Rias, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa seperti Bapak? Kira-kira Pak Rias akan ngasih tahu Anda enggak? Kasih tahu Bapak dan Ibu. Karena di bisnis ini kita membangun manusianya luar biasa. Pasti Anda akan diajarkan. Ya, Anda akan diajarkan supaya Anda bisa menjadi seperti Pak Rias. Ya, luar biasa. Di luaran
Anda punya usaha, bikin nasi ikan tuna rica-rica, enak, laris. Terus Anda nanya, kasih resepnya dong. Kira-kira dikasih nggak? Enggak lah, jadi pesaing Anda. Ya, enggak bisa. Hanya di bisnis ini Anda mau sukses, Anda didukung. Iya Pak, Anda pasti bisa. Ayo Pak, saya ajarin. Hanya di bisnis ini, ya, nggak ada di luaran. Nah, ini tim-tim saya yang sudah mendapatkan, ya, ada loper koran, ada mantan penjaga loket parkir, ada satpam bank, ada manajer juga, ada apa lagi? Kepala dusun. Terus berbagai macam profesi ternyata bisa. Karena memang bisnis ini untuk semua orang. Tapi tidak semua orang untuk bisnis ini, ya. Bisnis ini untuk semua orang, tapi tidak semua orang bisa cocok untuk bisnis ini. Ya, bisnis ini cocok untuk semua orang, tapi tidak semua orang cocok untuk bisnis ini. Yang bikin nggak cocok karena mereka mikir nggak cocok. Seperti saya dulu, saya bilang, wah ini bisnis bukan buat saya. Loh, itu yang bikin Anda nggak cocok untuk bisnis ini. Tapi kalau Anda bilang, wah ini dia bisa, saya pasti bisa. Nah itu, berarti bisnis ini untuk Anda. Anda pasti bisa. Ini sudah dibuktikan Mbak dan Bu, teman saya banyak sekali. Tim-tim saya yang sudah membuktikan ini. Mereka tinggal ngikuti jejaknya. Nah ini kepala dusun ini saya ceritakan karena beliau ini menurut saya orang yang beda dengan yang lainnya. Beliau ini gaptek. Pakai HP cuman bisa terima telepon, ya, sama telepon. SMS dulu nggak bisa, sekarang mending bisa. Sekarang baru belajar pakai WA. Buka TMIS nggak bisa, yang bukain anaknya, ponakannya, ya, gaptek, nggak ngerti. Dia cuman tahu, itu bisa, Pak Budi ada penjaga loket parkir bisa, saya pasti bisa, gitu aja. Keyakinan. Seperti yang saya bilang, tidak ada kata gagal. Kalau belum sukses, kejar. Itu yang dia lakukan. Dia belajar terus. Ya akhirnya bisa juga. Sekarang Gold Lion. Ini mobilnya. Ya, ini waktu pertama dulu di awal anaknya kan ketabrak motor sampai koma. Terus di presentasi disuruh pakai produknya dan dia bikin kaul karena dokter bilang kalau anaknya sembuh pun idiot, dia nggak terima. Akhirnya mau pakai produk Tiansi, ternyata bisa sembuh. Ya, dia kaul, kalau sampai anak saya sembuh, semua warga saya kasih tahu. Malam itu dikumpulkan warganya. Kita presentasi malam jam 10 malam. Ya, nah itu awalnya beliau melangkah. Yang penting berani buka mulut, bener ya. Informasi yang baik jangan disimpan. Ya, kalau gosip suka, kalau ngasih informasi yang bagus enggak gitu. Ya, gosip kan nggak bikin kita sejahtera ya. Tapi kalau bagi informasi yang bagus bikin kita sejahtera. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Ngakan. Nah, seperti saya bilang, sukses meninggalkan jejak, dia tinggal ikuti. Dulu ini waktu mobil saya diturunkan dari truk, kejadian yang sama waktu Pak Ngakan terima mobilnya dikirim ke rumah. Kenapa dia minta dikirim ke rumah? Karena saya bilang, Pak, rumahnya Bapak kan sempit gangnya. Di pinggir jalan besar aja Pak, biar gampang. Enggak Pak, soalnya saya jengkel sama tetangga-tetangga saya. Waktu saya presentasi disindir-sindir. Dia sudah terima mobil niaga, dia ambil Toyota Rush. Tetangganya bilang gini, ya ini sih bukan mobil mewah, ini mobil biasa, katanya gitu. Padahal tetangganya yang ngomong gitu gak punya mobil, naik motor, tapi bisa ngomong gitu kan. Ini bukan mobil mewah, mobil biasa, dia naik motor, belum punya mobil, bisa ya, seperti itu. Nah, tetangganya semuanya nyinyir negatif, makanya dia mau diturunkan di mobil, di rumahnya. Nah, akhirnya diturunkan di depan rumahnya. Saat prosesi penurunan mobil, semua tetangganya nggak ada yang berani keluar rumah. Semuanya cuma ngintip-ngintip gini kata, nggak ada yang berani keluar. Ya, jadi cara yang paling menyenangkan untuk membungkam mulut orang-orang yang meremehkan Anda adalah dengan menghadirkan bukti ini. Ya. The pleasure in life is doing what people say you cannot do. Kesenangan adalah menunjukkan
Anda bisa melakukan apa yang orang lain katakan Anda nggak bisa lakukan. Wow, itu kepuasan luar biasa, dan itu yang dilakukan Pak Nga kan? Ya, sudah hadirkan buktinya. Sejak saat itu semua tetangganya diam, karena di desanya Pak Nga kan hanya dia yang punya mobil BMW ini. Ya, BMW X1. Nah ini yang saya dapat, ini plakat-plakatnya. Saya cuma mau menyampaikan ke Anda, sebenarnya nggak penting apa yang saya dapatkan. Saya yakin juga Pak Rias akan berpikir begitu. Nggak penting yang kami dapatkan. Yang jauh lebih penting adalah apa yang akan Anda dapatkan dari melihat bukti ini. Ya, waktu saya menunjukkan bukti ini, plakat ini bukan tentang saya. Ya, bukan tentang saya. Kenapa? Saat saya menunjukkan ini, saya tentunya mengajak tim saya untuk sukses juga. Karena di bisnis ini nggak bisa sukses sendirian. Saat Anda meraih reward itu, Anda tentu membantu tim Anda juga untuk sukses. Dan berikutnya pasti mereka, antrian berikutnya. Jadi, kalau Anda melihat ini hari ini, Anda lihat bahwa ini untuk Anda. Tidak penting apa yang saya dapatkan. Jauh lebih penting apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda serius jalankan bisnis ini. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Nah ini trip kami ke Korea. Ini sebelum DHO, anak saya kan suka drakor, drama Korea. Dia pengen sekali ke Korea. Nah waktu ulang tahun ke-17 tahun, kami nanya, kamu mau dibikinkan pesta, ngundang temenmu semua, seluruh kelas gitu ya. Kalau perlu kelas lain juga undang, gak apa-apa gitu ya. Kan 17 tahun sweet 17. Terus anak saya bilang, enggak kalau bisa saya pengen ke Korea gitu. Oke, gak apa-apa, kita bikin special trip ke Korea sebagai hadiah ulang tahunnya. Jadi dia ulang tahunnya cuma teman-teman dekatnya. Setelah itu kami bikin trip seperti ini. Nah, ini tempat-tempat yang dia pengen di impiannya anak saya. Nah, semua kita di bisnis ini tidak hanya memenuhi impian Anda, tapi memenuhi impian juga keluarga kita, membantu Anda mewujudkan impian teman-teman Anda. Saya ingat Pak Louis ya. Pak Louis bilang gini, di bisnis ini Anda tidak hanya berjuang untuk mewujudkan impian Anda, tapi Anda juga berjuang untuk mewujudkan impian-impian banyak orang. Sangat mulia, ya, sukses mulia. Nah, ini tempatnya indah sekali, ya. Itu apa? Petit de France kalau nggak salah. Waktu DHO kita sayangnya nggak sempat ke sana. Itu tempat syuting film. Ini Winter Sonata. Itu juga apa? Saya lupa judulnya itu ya, yang di tempat itu. Tapi kalau Anda suka drakor, mestinya tahu lah. Nah, ini hanbok ya, hanbok. Tradisional Korea. Indah, kami charter mobil seperti itu dan kami bebas mau kemana. Ya, lumayan mahal di Korea tapi ya nggak apa-apa lah ya, menyenangkan anak. Dan ini tak akan terlupakan buat dia, saya yakin. Ya, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, hari ini saat Anda melihat apa yang saya ceritakan, seperti yang Pak Rias tadi bilang, saya tidak bermaksud pamer kepada Anda apa manfaatnya bagi saya. Tapi saya tunjukkan ini semuanya supaya Anda melihat bahwa bisnis ini memberikan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Bisnis ini bisnis yang besar, sewajarnya disikapi dengan sikap yang benar. Bisnis yang besar jangan sikapnya salah, Bapak dan Ibu. Bisnis yang besar sikapi dengan benar. Anda akan dapat apa yang ditawarkan oleh bisnis ini. Ya, mungkin di antara Anda di ruangan ini sampai hari ini masih ada keraguan di dalam hati Anda. Wajar, sebagai manusia kita ragu. Tapi saat Anda ragu, Anda harus putuskan apa yang saya dapatkan kalau saya tidak mengambil keputusan. Kehidupan Anda akan tetap sama mungkin dengan hari ini. Ya, tidak akan terjadi sebuah perubahan. Sama karena Anda melakukan hal yang sama terus. Mungkin Anda berpikir, bagaimana kalau gagal? Makanya orang nggak mau join. Karena pesimis. Bagaimana kalau gagal? Yang dipikir gagal terus. Padahal kalau pengusaha sukses, orang sukses, pola pikirnya bilang gini. Begitu ada peluang, dia bilang gini. Wah luar biasa,
bagaimana ya kalau saya sukses nanti? Beda nggak kira-kira? Anda pikir, bagaimana kalau saya gagal? Anda berpikir, bagaimana kalau saya sukses? Ya, nah itu yang saya pikirkan. Waktu saya ambil keputusan, dia bisa, saya pasti bisa. Saya langsung bayangkan saya terima BMW. Karena saya yakin, saya pasti dapat. Karena saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, tergantung Anda sore hari ini. Anda putuskan, jangan biarkan keraguan-raguan itu terus mengendalikan kehidupan Anda. Ambil keputusan, mungkin gak nyaman di awal, tentu karena sesuatu yang baru. Tapi apa yang gak nyaman Anda lakukan terus, tubuh, mental kita akan menyesuaikan diri. Betul? Akan menyesuaikan diri. Orang bisa menyesuaikan diri dengan kesulitan. Orang bisa menyesuaikan diri. Misalnya, ada keluarga yang anaknya banyak, kehidupannya sulit, mau makan sehari-hari sulit, tapi bisa bertahan hidup terus-menerus. Artinya bisa menyesuaikan diri dengan kesulitan, betul? Bisa. Ada cerita seekor kucing, dia duduk di karpet dan kucing kesakitan. Ada orang nanya, kenapa kucingmu ini? Pemiliknya bilang, dia itu loh dudukin paku. Hah, dudukin paku kok cuman gak bangkit? Padahal kesakitan. Banyak orang yang seperti itu. Nggak nyaman hidupnya sebenarnya, tapi dinyaman-nyamankan. Ya, kita bisa menyesuaikan diri dengan kesulitan. Kenapa Anda nggak bisa menyesuaikan diri dengan kesulitan menjalankan bisnis ini? Karena di bisnis ini Anda sulit di awal, nggak enak di awal, akan enak di akhir, akan mudah di akhir. Anda pertimbangkan baik-baik. Nah, ini saya ceritakan. Ibu Wayan Sunarti, ini salah satu downline dari Pak Ngakan. Gak bisa bahasa Indonesia. Gak ngerti. Di pertemuan sering sekali terlihat terkantuk-kantuk. Saya tanya Pak Ngakan, Pak dia gak tertarik? Ya, enggak Pak, dia gak ngerti bahasa Indonesia. Dia join gara-gara dia ambayan dan dia tersembuhkan. Terus dia ditawari mau ubah hidupnya Ibu Wayan gak sama Pak Ngakan? Kalau mau ayo Bu saya bantu. Akhirnya dia mau. Dia ceritakan ke penjual ikan di kiri kanannya. Dan dia dihina, diremehkan. Dibilang, Yan kamu ini SD saja gak lulus. Mau bisnis-bisnisan. Nangis ya. Lapor ke Pak Ngakan. Bener kan konsultasi. Terus disemangati lagi. Bu Wayan jangan dengarkan orang itu. Nanti Bu Wayan sudah berhenti gak jualan lagi. Teman-temannya Bu Wayan itu tetap jadi penjual ikan. Digituin. Ayo Bu Wayan, jangan khawatir saya bantu. Akhirnya jalan terus. Dia jangan bisnis ini naik motor. Motornya kalau ditaruh kunci ditempel pun orang nggak mau ngambil motornya. Ya, sudah kalau sandaran tuh harus disandarkan di tembok karena nggak ada standarnya. Kalau malam nggak bisa dipakai karena lampunya nggak ada. Jadi kalau terpaksa keluar malam harus pakai senter. Nyetir sama senteran kayak gini. Seperti itu kondisinya. Ya. Miskin sekali, tapi justru dia mengambil peluang ini untuk mengubah kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia berjuang terus. Dia dengan semua keterbatasannya, dia cerita ke mantan anggota DPRD, kepala sekolah, yang istrinya kebetulan kena gejala stroke. Mantan anggota DPRD ini mau pakai produknya. Ternyata istrinya sembuh. Nah, diketemukan dengan Pak Ngakan, diketemukan dengan saya. Kita ceritakan peluangnya. Jadi tertarik jalankan bisnis ini juga. Ya, sekarang sudah peringkatnya bintang 7 mau bintang 8. Bu Wayan ini sudah bintang 8 mau bronze lion karena sudah kakinya 1 bintang 8. Ya, tinggal 1 lagi. Luar biasa. Sesederhana ini pun bisa. Dia sudah terima motor. Dia sudah dapat ke Cina. Ke Cina. Begitu dia pulang, dia bawa gantungan kunci. Dia kasih semua kiri kanan penjual ikan tetangganya dia dikasih apa Yan? Ini dari Cina, ini dari Cina. Mereka kaget, gempar di pasar. Bu Wayan ke Cina gitu. Ke Cina katanya. Yang tadinya mereka nggak hormat, sekarang berbeda. Tadinya Yan, sekarang Bu Wayan berubah, ya. Jadi Anda yang masih hari ini punya keraguan, masa Anda kalah dengan penjual ikan ini? Ya, pertimbangkan baik-baik. Jangan menutup pintu kesuksesan Anda gara-gara Anda ragu-ragu, gara-gara Anda nggak yakin. Dobrak itu, keluar.
supaya Anda meraih sesuatu yang besar dalam kehidupan Anda, ya. Nah, ini saya jalankan bisnis ini untuk keluarga. Tadi saya sudah ceritakan, ya. Saya sudah ceritakan bahwa saya dulu sebenarnya dari finansial saya nggak ada masalah, tapi saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu untuk anak-anak saya. Sampai mereka dewasa, seringkali saya tidak bisa menemani mereka saat liburan sekolah. Mereka harus kami kirim ke Surabaya, di rumah mertua saya di sana, dengan pengasuh anak saya. Karena saya harus kerja. Kalau Lebaran, Natal, Tahun Baru, liburan sekolah, hotel rame, kami harus bekerja. Jadi kami tidak pernah punya waktu buat anak-anak, ya. Padahal mereka sebenarnya yang harus saya bahagiakan, betul? Ada seorang ayah, dia bekerja setiap hari sampai larut malam. Suatu hari dia pulang jam 9 malam, dan waktu dia mau masuk rumah, dia lihat anaknya yang masih umur 8 tahun sedang duduk menungguin dia. Nampaknya sudah cukup lama nungguin sang ayah pulang. Lalu ayah ini bilang, "Nak, kenapa kamu nunggu ayah di depan pintu?" Anaknya bilang begini, "Papa, saya cuma pengen nanya, Papa ini sibuk sekali, digaji berapa, Pak?" Gitu. Terus ayahnya bilang, "Kenapa kok kamu nanya-nanya begitu?" Anaknya bilang gini, "Cuman pengen tahu aja, Pak." Terus bapaknya bilang, "Ya biar cepet tidur lah." Dia cuman jawab gini, "Ya Papa itu digaji satu hari 400.000. Kalau 1 bulan kerjanya 25 hari, ya kamu kalikan aja." Ya sudah, anaknya lari ngambil catatan, terus bapaknya ngambil air, lepas sepatu, dan waktu dia mau masuk ke kamar, anaknya ngikutin dia. "Pak, sudah Ina hitung, Pak. Papa kalau 1 hari 400.000, berarti 10 jam kerja, Papa 1 jamnya digaji 40.000. Oh iya bener, pinter kamu," gitu ya. Terus anaknya bilang gini, "Pak, boleh nggak Ina pinjem uang 10.000 saja?" Ayahnya bilang gini, "Ina, ngapain kamu minta uang sudah malam-malam gini? Besok kan bisa," gitu. "Sudah kamu tidur aja, sudah malam ini, kamu besok harus sekolah." Tapi Ina bilang, "Tapi Pak," ayahnya mulai marah karena dia sudah capek dan dia bentak anaknya, "Ina, sudah Papa bilang, sudah malam, tidur. Besok kita bicara lagi." Terus anaknya langsung lari dan menangis. Lalu ayahnya menyesal juga, kenapa dia sampai bentak anaknya. Lalu dia ikuti anaknya dan dia lihat anaknya menangis dengan memegang uang 30.000. Terus bapaknya merangkul dia dan bilang, "Ina, kenapa kamu kok minta uang 10.000? Papa, Mama bilang Papa ini sibuk sekali harus bekerja. Jadi tadi Ina nanya, Papa digaji berapa? Nah terus Ina hitung, Papa kan 1 jamnya 40.000. Ina cuman punya 30.000, Pak. Terus kenapa kamu mau beli mainan? Jangankan 10.000, lebih banyak juga Papa kasih. Tapi besok, ini kan sudah malam." Ina bilang, "Pak, Ina gak minta uang, Pak. Ina cuman mau pinjem karena tabungan Ina cuman 30.000. Ina kurang 10.000 supaya bisa beli waktu Papa 1 jam saja. Ina pengen, Pak, main sama Papa ular tangga. Kalau Papa sibuk, ya biar Ina ganti dengan uang tabungan Ina. Tapi Papa pinjemin Ina 10.000. Di situ sang ayah menangis dan dia peluk anaknya.
Dan dia menyesal sekali. Kenapa dia bekerja sedemikian keras, tapi untuk anaknya pun dia nggak punya waktu. Bapak Ibu semuanya, maaf. Karena ini persis seperti saya dulu. Ini yang kami lakukan. Kami pikir dengan bekerja keras itu untuk keluarga. Padahal untuk anak bukan uang yang mereka pengen. Mereka pengen waktu kita. Mereka pengen menikmati waktu bersama dengan orang tuanya. Tapi seringkali kita sebagai orang tua, kita berpikir bahwa kita bekerja ini untuk anak. Seringkali kita menghabiskan waktu terbaik kita untuk pekerjaan kita. Tapi kita lupa bahwa waktu terbaik kita harusnya untuk keluarga, betul? Untuk mereka lah sebenarnya waktu kita yang terbaik. Ya, untuk istri Anda, untuk suami Anda. Karena dengan mereka lah Anda menikah, bukan dengan bos Anda di tempat kerja. Mereka lah orang yang harus kita bahagiakan. Waktu kita yang terbaik harusnya kita berikan kepada mereka. Saya nggak tahu hari ini dengan Anda bagaimana kondisi Anda, tapi saya cuma ingin mengatakan kepada Anda, hari ini kalau Anda mendengar ini, Anda punya pilihan, apakah Anda akan biarkan kondisi itu terus menerus terjadi seperti itu tanpa Anda berusaha untuk menghentikannya, tanpa Anda berusaha untuk memperbaikinya. Dan akan berujung dengan penyesalan nantinya. Saat Anda tumbuh dewasa, Anda tidak punya figur ibunya, Anda tidak punya figur ayahnya. Dan saya baca sebuah survei mengatakan, anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayahnya 70% bermasalah. Saya nggak mau anak saya seperti itu. Makanya saya berjuang keras. Saya pengen buktikan bahwa bisnis ini saya menikmati kebebasan waktu. 2008 saya pensiun Bapak dan Ibu. Dari 2008 sampai hari ini, saya semuanya dapat dari Tiansi. Tidak ada pekerjaan yang lain. Semuanya dari Tiansi, lebih dari cukup buat kami. Saya bersyukur hari ini berkenalan dengan bisnis ini. Bisnis yang tidak hanya mengubah kehidupan saya, tapi mengubah kehidupan keluarga saya, juga mengubah kehidupan teman-teman saya. Bisnis yang luar biasa. Ini adalah jawaban Tuhan buat saya. Ya, saya berdoa kehidupan yang lebih baik. Ya, saya dulu pikir doa saya harusnya dipromosi, harusnya saya dipindahkan naik jabatan, dapat naik gaji. Tapi ternyata Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang lain, cara yang saya tidak tahu. Yang tahu yang terbaik buat kita adalah Tuhan yang di atas. Lebih tahu mana yang terbaik buat Anda dan saya. Kalau hari ini Anda dengar informasi seperti ini Pak dan Ibu, siapa tahu ini jawaban doa Anda selama ini. Siapa tahu lewat bisnis ini Anda bisa mengubah kehidupan Anda, bisa mengubah kehidupan keluarga Anda. Hari ini Bapak dan Ibu, Anda renungkan baik-baik. Mungkin nanti Anda pulang dari acara ini, Anda pikir baik-baik. Apa ruginya menjalankan bisnis ini? Apa ruginya? Kalau sekedar gengsi tidak akan membuat hidup Anda lebih baik. Justru kalau Anda jalankan bisnis ini, kehidupan Anda akan bergengsi. Ya, kehidupan Anda akan jauh lebih berharga menurut saya. Karena saya melihat begitu banyak teman-teman yang mereka bisa mengumrohkan orang tuanya. Mulia sekali. Mereka bisa membangunkan rumah untuk orang tuanya. Anak yang berbakti. Ini foto ibu dari istri saya, Bu Modi. Dan ini foto dari mama saya. Tahun ini mereka berdua umurnya 79 tahun. Ya. Tahun depan 80 tahun, saya bersyukur bahwa mereka dikarunia umur yang panjang. Ayah mertua saya dan ayah saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Waktu saya
ayah saya terima waktu itu, saya sudah lebih dari itu ya. Saya diumumkan sebagai mobil, tapi mobilnya belum keluar. Ayah sudah keburu meninggal. Dan hari itu saya menyesal sekali. Kenapa saya enggak lebih awal untuk mengerjakan bisnis ini lebih serius. Dan saya tidak mau kejadian itu terulang kembali. Jadi kedua mama saya yang kita punya ini, kami berkomitmen, kami ingin bahagiakan mereka. Mama saya ini kakinya sakit, tapi setiap kali saya ajak jalan-jalan, lupa sakitnya. Dia bisa jalan jauh, dia excited, dia menemukan sukacita. Ya, ini berapa bulan yang lalu kami ajak jalan-jalan ke Thailand. Ya, dan pertama kalinya beliau merasakan naik gajah. Dia pernah seumur hidup naik gajah, tapi di Thailand, di Nong Nochia Village itu ada gajah. Saya tanya mau nggak? Ternyata mau. Saya pikir nggak mau, ternyata dia mau. Jadi naik gajah, dia sukacita, punya kenangan pernah naik gajah. Ya, orang tua bapak dan ibu, ya terutama ibu. Itu kewajiban kita untuk membahagiakan mereka. Orang bilang surga di telapak kaki ibu, dan itu betul sekali. Karena mereka melahirkan kita dengan taruhan nyawa. 9 bulan lebih kita dibawa kemana-mana. Ya, mereka banyak berkorban buat kita. Kalau Anda seorang ibu, Anda tentu tahu persis yang saya katakan. Kalau Anda seorang anak, Anda coba perhatikan baik-baik ibu Anda hari ini seperti apa. Umur mereka terus jalan, tiap tahun bertambah terus. Anda yang sedang berjuang di bisnis ini, saran saya secepat mungkin Anda harus bisa membahagiakan ibu Anda, orang tua Anda. Mumpung Anda dikasih waktu, mumpung Anda masih punya waktu, kerjakan bisnis ini selagi Anda masih punya waktu. Karena kalau Anda sudah gak punya waktu, yang ada hanya penyesalan. Dan itu tidak enak sekali Bapak dan Bu. Ayo hari ini sama-sama kita berjuang, ya. Kendaraannya sudah ada. Anda punya tim yang hebat di sini, yang saya tahu persis mereka leader yang komitmen, mereka leader yang rela berkorban supaya Anda juga bisa berhasil, yang akan mengajak Anda untuk mewujudkan impian-impian Anda. Saya ingin tanya bagi Bapak dan Ibu hari ini, adakah Bapak dan Ibu mempunyai orang yang Anda ingin bahagiakan? Tolong angkat tangan Anda. Yang ingin sekali Anda bahagiakan, yang hari ini Anda belum bisa. Angkat tangan Anda Bapak dan Ibu, dan bayangkan wajah orang yang Anda ingin bahagiakan itu. Apakah itu wajah anak Anda? Apakah itu wajah istri Anda? Apakah itu wajah suami Anda? Wajah orang tua Anda? Ayah, ibu, atau mungkin kakek atau nenek Anda yang mereka begitu berjasa buat Anda. Mereka begitu banyak berkorban dengan tetesan air mata mungkin untuk menyekolahkan Anda, untuk memastikan bahwa Anda bahagia. Mereka berkorban banyak buat Anda. Mungkin Anda ingat, mereka sampai nggak makan demi Anda supaya Anda bisa makan. Kalau Anda punya kesempatan, kalau Anda disadarkan hari ini, ayo berjuang sama-sama. Mungkin nggak enak di awal, tapi yakinlah kita bisa melewati itu. Kita bisa melewatinya. Ayo berjuang Bapak dan Ibu semuanya. Saya undang semuanya untuk berdiri. Tuhan yang di atas melihat tangan-tangan Anda yang terangkat tadi. Itu adalah doa-doa yang Anda ucapkan bahwa Anda ingin membahagiakan orang-orang yang Anda pikirkan saat ini. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya, tapi saya rindu sekali menyampaikan kepada Anda hari ini bahwa hari ini Anda sudah mendengar
sebuah informasi yang akan mengubah kehidupan Anda. Kalau Anda serius, Anda mau ngambil keputusan, Anda mau komitmen, dan Anda mau berjuang bersama-sama. Gak perlu nunggu waktu lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, Anda akan naik ke atas panggung, Anda akan naik ke atas panggung, dan banyak orang akan bertepuk tangan buat Anda, akan banyak orang bertepuk tangan buat Anda, karena Anda menginspirasi banyak orang. Bapak dan Ibu semuanya, saya rindu bahwa Anda nanti maju ke depan dan saya ingin mendengar cerita sukses Anda. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sukses buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.